Di Maria belum sepakat ke Juventus dan masih menunggu Barcelona. Di Maria meninggalkan Paris Saint-Germain di musim panas ini dengan status bebas transfer. Bianconeri dilaporkan akan menjadi destinasi berikutnya bagi pemain 34 tahun itu. Namun, Di Maria tak mau buru-buru memantapkan diri pindah ke Turin. Di Maria rupanya lebih memprioritaskan pindah ke Liga Spanyol. Peluang Di Maria pindah ke Barcelona diperkirakan akan semakin besar jika Ousmane Dembele batal bertahan dan mereka gagal mengakuisisi Rafinha dari Leeds United. Dembele mendapat tawaran yang lebih menarik di luar Spanyol, dan Barcelona enggan mengikuti permintaan gaji pemain asal Prancis tersebut. Sementara itu biaya 55 juta euro yang diminta Leeds untuk Rafinha bukanlah hal yang bisa dipenuhi Barcelona. Jika akhirnya dua opsi itu batal terwujud, maka Di Maria bisa mengisi posisi winger yang lowong. Di usianya saat ini, ia memang mengincar klub yang bisa memberinya jatah bermain lebih banyak demi menjaga kondisi fisiknya jelang Piala Dunia 2022 pada November mendatang. Tak dapatkan Kylian Mbappe, Real Madrid akhirnya lirik striker Manchester City. Real Madrid sudah gagal mendapatkan Kylian Mbappe. Namun Madrid kini dapatkan opsi pengganti Mbappe. Pemain yang dimaksud yaitu striker Manchester City, Gabriel Jesus. Madrid sebenarnya banyak ditawari pemain seperti Rafael Leao, Raheem Sterling dan Romelu Lukaku. Madrid tak menganggap Gabriel sebagai pengganti Mbappe. Madrid hanya ingin menambah kedalaman lini serang Madrid yang selama ini mengandalkan Karim Benzema. Gabriel Jesus telah menjadi pilar penting di Manchester City besutan Pep Guardiola sejak didatangkan pada 2017 lalu. Selain sebagai striker murni, ia juga mampu bermain di beberapa posisi. Untuk memastikan transfer Gabriel Jesus, petinggi Madrid sudah bertemu langsung. Pertemuan digelar antara Presiden Florentino Perez, Jose Angel Sanchez dan Ancelotti. Saat ini, Gabriel Jesus bakal makin sulit dapatkan tempat setelah kedatangan Erling Haaland dan Julian Alvarez. Meski cukup sering main di musim lalu, tapi karirnya sudah di ujung bersama Man City. Masalahnya kini, Madrid mencari pemain dengan durasi kontrak pendek. Madrid masih berharap Haaland tak cocok di Man City dan memilih pindah dalam 2 tahun ke depan. Cristiano Ronaldo jadi kapten baru Manchester United. Cristiano Ronaldo disebut-sebut masuk daftar kandidat kapten baru Manchester United. Manajer baru Manchester United, Erik ten Hag, kabarnya ingin mengubah kapten tim Setan Merah. Ban kapten Harry Maguire bakal dicopot demi bisa mengeluarkan potensi terbaik sang pemain. Ten Hag memberi kebebasan kepada skuad Manchester United untuk memilih kapten baru mereka. David De Gea dan Cristiano Ronaldo diklaim mendapat suara lebih banyak ketimbang pemain lainnya. Guardiola ragukan Lewandowski gabung Barcelona. Pep Guardiola percaya Robert Lewandowski tak akan kesulitan menyatu dengan permainan Barcelona. Tapi ada hal yang bikin ia ragu transfer itu terwujud. Lewandowski tengah mengupayakan kepindahannya dari Bayern Munich. Pemain 33 tahun tersebut telah menegaskan tak melihat ada masa depan lagi untuknya di Die Roten. Mantan pelatih Barcelona, Pep Guardiola percaya bahwa gaya main Barcelona tak akan jadi kendala bagi Lewandowski karena Lewandowski sudah punya gambarannya ketika bermain di bawah Guardiola. Guardiola justru bertanya-tanya apakah Barcelona benar-benar punya kekuatan finansial untuk merekrut sang penyerang. Tapi saya tak tahu apakah Barcelona bisa merekrutnya karena situasi finansial mereka atau apakah Bayern akan membiarkannya pergi, imbu pelatih pelontos tersebut. Zlatan Ibrahimovic siap perpanjang kontrak dengan AC Milan usai raih Scudetto, tambah masa bakti 1 tahun lagi. Penyerang veteran AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, dikabarkan siap memperpanjang kontraknya usai meraih gelar juara Liga Italia 2021-2022. Dia akan menambah masa baktinya selama 1 tahun lagi di AC Milan. Rossoneri ingin mempertahankan Lord Ibra. Mereka masih membutuhkan jasa pria berpostur jangkung itu hingga tahun depan. Pasalnya, pemain veteran asal Swedia yang saat ini berusia 40 tahun itu menjadi bagian penting dari tim besutan Stefano Pioli musim 2021-2022. Ia berhasil mencetak 8 gol dalam 23 penampilan. Ibrahimovic juga sering menjadi motivator berpengalaman di ruang ganti Rossoneri. Ia membantu pemain yang lebih muda untuk tetap fokus untuk merebut Scudetto dari Inter Milan. Sebab itu, Ibrahimovic kini siap menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun bersama AC Milan. Mengingat,
Kontrak penyerang Swedia itu tidak lama lagi akan berakhir di tahun ini. Di sisi lain, operasi lutut baru-baru ini akan membuat Ibrahimovic absen hingga Januari tahun depan. Meski belum bisa bermain, dia masih menjadi sosok penting di ruang ganti. Kabarnya, pemain berusia 40 tahun itu akan bertemu dengan Direktur Rossoneri pekan depan untuk menentukan masa depannya. Kabar ini pun akan ditunggu-tunggu oleh fans AC Milan di seantero dunia. Fokus ke Piala Dunia U20, Shin Tae-yong berpotensi tinggalkan Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong berpotensi tinggalkan Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U23. Nantinya, pelatih asal Korea Selatan itu akan difokuskan menangani Timnas Indonesia U20 berlaga di Piala Dunia U20 tahun 2023. Peluang ini muncul usai Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, membeberkan rencana PSSI memfokuskan Shin Tae-yong menangani Timnas Indonesia U20. Sebab, Shin Tae-yong dinilai keteteran dalam menangani 3 kelompok umur di Timnas Indonesia. Menurut saya, sekarang dia keteteran dengan 3 kelompok umur tersebut. Jadi kami akan merekomendasikan Shin hanya memegang Timnas untuk Piala Dunia U20, ujar Muhammad Iryawan. Meski memiliki rencana demikian, Iryawan masih akan berdiskusi dengan Shin Tae-yong. Rencana itu akan disampaikan usai Shin Tae-yong menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Saat ini, Shin Tae-yong memang sedang berada di Kuwait mendampingi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Di sana, skuad Garuda akan menghadapi Kuwait, Yordania, dan Nepal di grup A. Kami menunggu Shin kembali dari Kuwait. Setelah itu, kami akan mendiskusikannya, jelas Iryawan. Jika Shin Tae-yong sepakat, posisi pelatih Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U23 pun akan diberikan kepada pelatih lain. Shin Tae-yong akan fokus mendampingi Timnas Indonesia U20 berlaga di Piala Dunia U20. Timnas Indonesia tak bisa lolos ke Piala Asia 2023 dengan jalur tuan rumah. Indonesia tak bisa lolos ke Piala Asia 2023 lewat jalur tuan rumah. AFC sempat memberikan kabar segar setelah mengirim penawaran ke anggotanya untuk menjadi tuan rumah Piala Asia. Sebab, China yang sedianya menjadi tuan rumah memutuskan mundur. Dengan begitu, negara yang menjadi tuan rumah otomatis akan lolos ke Piala Asia apapun hasil yang mereka dapatkan di kualifikasi. Tapi AFC kini menegaskan bahwa negara yang tak lolos kualifikasi tak bisa menjadi tuan rumah. Keputusan AFC ini terbilang masuk akal. Andai ada negara yang tak lolos kualifikasi menjadi tuan rumah, maka jumlah peserta Piala Asia akan kelebihan 1 tim. Adapun Piala Asia akan diikuti oleh 24 peserta dengan 13 peserta sudah memastikan lolos. Akan ada 11 tiket lagi yang akan diperebutkan 24 tim di babak ketiga, termasuk Timnas Indonesia. PSSI sebelumnya sempat menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah demi kesempatan lolos ke Piala Asia. Tapi keputusan terbaru AFC ini membuat Timnas Indonesia wajib lolos kualifikasi untuk masuk ke babak utama Piala Asia.